Sehat semua hari ini? Oke. Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Ibu tanya aja, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Atas nama siapa? Keterangannya? Izin kemana ya, Nak? Oh, keluarganya yang sakit. Oke. Ada suratnya? Hari ini kita belajar tentang ketenagakerjaan. Pertemuan pertama kali ini kita membahas tentang kompetensi dasarnya itu yang pertama 3.3. Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi kita khusus membahas tentang semua persoalan ketenagakerjaan, ya. Indikator pencapaian kompetensinya apa? Khusus untuk minggu ini, yang hari ini kita membahasnya 3. Yang pertama, 3.3.1 menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Itu berbeda ya. Yang kedua, 3.3.2 mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Jadi ada pengelompokan tenaga kerja yang akan kita bahas. Yang ketiga indikatornya adalah 3.3.3 mengidentifikasi masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan. Paham ya materi kita minggu ini ya? Kenapa kita harus belajar ketenaga kerjaan? Tujuannya apa? Yang pertama, kalian dituntut untuk bisa menjelaskan masing-masing pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Baik dengan menurut teori ataupun bahasa sendiri sama. Yang kedua, kalian itu harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang muncul dalam ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Sampai sini paham? Paham. Minggu kemarin kita membahas terakhir itu adalah tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Silakan Fadil dibaca pertumbuhan ekonomi apa? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan keadaan ekonomi dalam suatu negara dibandingkan dalam periode sebelumnya dengan memasukkan beberapa indikator yang berkaitan dengan masalah ekonomi warganya. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, pertumbuhan. Sekarang, yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi, silakan. Pembangunan ekonomi merupakan proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau salah perubahan kenaikan nilai pasar barang dan jasa yang disesuaikan dengan inflasi yang dirasakan oleh ekonomi dari waktu ke waktu. Oke, kita lihat dulu kalau pertumbuhan ekonomi di bawahnya ada ya. Itu yang mempengaruhi adalah pemerataan pendapatan dan pemerataan pendapatan ya. Kalau pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh ada 3, peningkatan produktivitas, adanya kegiatan urbanisasi, ekspansi ke negara-negara maju. Itu materi kita minggu kemarin. Ibu harapkan kalian sudah paham. Pertemuan hari ini kalian akan membahas ketiga materi yang ibu jelaskan tadi. Nah ini, ketiga ini kalian bahas di dalam kelompok yang sudah ibu bentuk. Kalian sudah ibu buat kelompok ya. Jadi setiap kelompok membahas ketiga indikator pencapaian kompetensi ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah-masalah ketenaga kerjaan. Langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok dan sudah ibu bagikan ya. Mendapatkan materi yang dibahas sudah ya. Yang kedua, nanti kalian itu berdiskusi di dalam kelompok. Berikutnya, mencari informasi dari buku cetak, PPT yang ibu berikan. Di YouTube linknya sudah ibu berikan ya. Dan dari internet boleh, bebas. Yang ketiga, yang keempat, ibu akan memantau kalian berdiskusi. Yang kelima, kalian menuliskan laporan hasil diskusi kalian.
Yang keenam nanti kalian akan melakukan presentasi. Yang ketujuh kalian melakukan tanya jawab. Di sela-sela sini nanti kita ada yang namanya TGT. Terakhir kita akan adakan ice breaking untuk kita relaksasi, 9 refleksi, 10 penguatan, dan yang terakhir post test. Paham ya? Kalian ibu berikan masalah yang seperti ini tadi, membagi menjadi 4 kelompok, menjelaskan yang pertama tadi sudah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan. Contohnya ini gambar apa anak-anak? Mahasiswa lagi kuliah. Ya, ini orang lagi kuliah. Ini apa? Pekerja bangunan. Nah, kedua gambar ini berhubungan dengan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Dari sini bisa dilihat garis besar. Kalau kalian ini nanti masuknya ke dalam tenaga kerjakah, angkatan kerjakah, dan apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja. Di sini nanti kalian bahas. Yang berikutnya, mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja. Ini gambar apa? Ini orang lagi kerja, diibaratkan pimpinan dan karyawannya. Nah, ini kayak asisten, sekretaris. Jadi pengelompokan jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3. Ada yang berdasarkan jasmani rohani, langsung tidak langsung, terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Ini apa saja? Ini yang kalian diskusikan. Yang berikutnya, mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan. Ini gambar apa tulisannya? 8 juta orang masih nganggur. Apakah ada keluarganya yang termasuk menganggur? Oh, kalian orang di rumahnya sudah kerja semua ya? Alhamdulillah. Ini gambar apa? Ini nih diibaratkan, ya, mereka lagi demo karena mendapat PHK dari perusahaan. Makanya kalau mereka nggak kerja, jatuhnya nanti ini jadi masalah. Mereka kan menganggur kan, tiba-tiba tidak punya penghasilan. Nah, ini masalahnya yang akan kalian bahas. Silakan melakukan diskusi dalam kelompok. Silakan berbagi diskusi ya materinya. Jangan satu orang yang bekerja tapi berbagi. Penilaiannya kerjasamanya ya, kerjasama kelompok, dan tanggung jawab kalian mengerjakan hasil laporannya ya. Dalam bekerja maupun bekerja. Nah, ada dong faktor-faktornya. Faktor-faktornya itu kayak usia kerja. Kayak tenaga kerja itu adalah penduduk yang dalam usia produktif, yang sedang bekerja, dan termasuk golongan angkatan kerja. Kalian silakan kumpulkan informasi selain buku cetak. Silakan lihat PPT Ibu sebentar. Materi ketenaga kerjaan hari ini yang kita bahas yang pertama itu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua itu kita mengelompokkan jenis-jenis tenaga kerja, dan yang ketiga mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan. Apa itu? Ada kesulitan anak ibu semua diskusinya? Bisa dipahami semua materinya? Oke. Berarti kelompok 1 aman ya? Ada masalah, kesulitan? Bisa menjelaskan ketiga indikator itu? Berarti sudah aman ya? Oke? Hasil diskusi Ibu harap sudah selesai semua. Kita masuk ke dalam permainan yang telah Ibu sampaikan kemarin ya. Tim Games Turnamen. Di permainan TGT 3 orang silakan maju ke depan membawa penanya masing-masing. Orang pertama silakan maju jawab. Kalau sudah selesai baru mundur orang kedua maju. Berikutnya seperti itu, tidak boleh bersamaan di depan. Jadi waktunya cuma 3 menit selesai. Paham peraturannya? 1, 2, 3. Berapa menit lagi? 1 menit 37 detik lagi. Kelompok 4 sudah ya? Waktu habis.
silakan kelompok 2. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Bacakan jawabannya. Satu orang maju. Ya. Jelaskan yang dimaksud dengan angkatan kerja dan tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun. Oke, kelompok 1 betul semua. Silakan tepuk tangan. Nilainya 100. Kelompok 2 100 ya. 90. Kelompok 4. Betul 1 2 3 berarti 395 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 yang mendapat nilai 100. Nah, kita sudah mengetes dari permainan. Tinggal satu lagi kegiatan kita, yaitu presentasi hasil diskusi. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Kami dari kelompok 2 akan memberikan kelompok 3. Pertanyaannya adalah sebutkan masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Masalah dalam ketenaga kerjaan itu ada 3. Yang pertama, jumlah pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah tindakan pendidikan dan keterampilan yang rendah. Itu saja jawaban dari saya. Bagaimana hukum ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini? Oke, bagaimana hukum tenaga kerja Indonesia saat ini? Hukum ketenaga kerjaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Terima kasih. Saya dari kelompok 4 akan menanyakan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah sebutkan jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Jenis tenaga kerja dibagi 3, yaitu jenis tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Apa saja aspek penting dalam hubungan ketenaga kerjaan? Upah minimum, pemutusan hubungan kerja, serta peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja. Kita sudah diskusi dari tadi, sudah tanya jawab. Yang berikutnya untuk istirahat sejenak, yaitu ice breaking. Silakan berdiri. Kita masuk kegiatan penutupan, yaitu refleksi. Siapa yang bisa merefleksi kegiatan hari ini? Silakan, Michael. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, terima kasih Michael dari kelompok 2. Jadi, yang disampaikan oleh teman kalian tadi betul. Pembelajaran kita hari ini tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama itu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa. Inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, oke? Silakan, kita akan melaksanakan post test. Buka link yang telah Ibu berikan. Silakan buka HP-nya, nggak ada yang bersuara. Kerjakan masing-masing. Yang sudah boleh screenshot hasilnya, tanda bukti sudah mengirimkan ke link Ibu. Oke, berarti sudah semua ya? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini hasilnya akan Ibu berikan nanti minggu depan. Untuk besok pelajari lanjutan dari materi yang sekarang ya, yaitu kita membahas tentang kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran. Silakan kumpulkan hasil diskusinya sama Ibu, kertasnya, satu orang perwakilan. Oke, ini kelompok 1, 2, 4, 3. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Ibu tutup.